tahajudnya, tasbihnya, hajatnya, witirnya. Kita bisa juga tadarus, kita bisa sholawat, zikir, sampai datangnya waktu subuh. Sayang 1000 sayang, kalau misalnya kita dibangunin tengah malam hanya untuk ke kamar kecil, lanjut balik tidur lagi. Sayang 1000 sayang, kalau Allah udah ngebangunin kita, terus sambil nunggu waktu subuh, kita manfaatkan dengan melihat HP dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Bustanul Abidin, di sana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi melarang tidur sebelum sholat Isya dan menyegerakan tidur setelahnya. Jadi antara maghrib dan Isya itu dilarang tidur. Karena efeknya banyak. Dari penyakit kah, gitu kan? Dari kesempatan ibadah kah? Karena antara maghrib dan isya ini adalah waktu-waktu mustajab untuk bermunajat, berzikir, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayang kalau misalnya antara maghrib dan isya itu kita tidur. Maka Nabi melarang umatnya tidur antara maghrib dan isya. Akan tetapi Allah menyuruh menyegerakan tidur setelah sholat isya. Dengan harapan kalau tidurnya di awal waktu setelah sholat isya, nanti jam 2, jam 1 itu bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam. Indah nggak Islam? Jadi di sana ada hak tubuh untuk istirahat dan ada hak batin yang dipenuhi untuk qiyamul lail, bermunajat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Bustanul Abidin, Bustanul Arifin, itu kalau misalnya nggak penting-penting banget kegiatan, dialog, diskusi, ngomong, mendingan langsung cepat tidur setelah sholat isya. Kalau misalnya ada hal yang penting terkait umat, terkait masyarakat, rapat RT misalnya, atau rapat RW, rapat kelurahan, dan untuk maslahat umat, nah itu boleh. Untuk pengajian, menuntut ilmu, itu boleh. Itu afdol minan naum, lebih baik dibandingkan tidur. Akan tetapi kalau misalnya kegiatan, omongan, ngobrol, yang mana obrolan ini identik dengan ghibah, nggak ada manfaatnya, ngomong-ngomong masa lalu, ngomongin kejelekan orang, nah ini mendingan cepat-cepat tidur. Biar supaya sepertiga malamnya, jam 2, jam 3-nya itu bisa bangun. Nah, Syekh Taus rahimahullah itu dia bentangin kasur, dia coba tidur, istirahat kagak bisa. Nah, di sini dikatakan wa katsiran makana yaqumu fil isya'i ilal fajri. Dan seringkali beliau bangun tidak tidur dari waktu isya hingga terbit fajar dalam keadaan gelisah. Wa katsiran ma yamkuthu jalisan mutriqan ilal fajri la yatakallamu. Dan juga seringkali beliau ini berdiam diri dalam keadaan duduk sambil merenung. Nundukin kepala, merenung, muhasabah. Ya Allah, umur udah 50 tahun, maksiat masih jalan terus. Muhasabah. Ya Allah,
Susah banget ya ninggalin bohong. Ada aja. Susah banget ya kalau nggak ngomongin orang. Ampunin ya Allah, kan gitu. Terus bermuhasabah sampai apa? Ilal fajar, sampai terbitnya fajar. La yatakallamu, dia tidak ngobrol sama orang-orang. Dia bermuhasabah, diam aja sendiri seperti itu. Wa kana yaqulu innal khaufa jahannama ataran naumal abidin. Dan Syekh Taus ini berkata, inna khaufa jahannam, sesungguhnya takut kepada neraka jahannam, atara naumal abidin, akan menerbangkan keinginan tidurnya orang-orang ahli ibadah. Jadi ulama terdahulu memaksa dirinya untuk qiyamul lail. Para ahli ibadah memaksa dirinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena apa? Karena takut nanti di akhirat masuk neraka apa masuk surga. Kalau bayangan kita neraka jahanam, itu nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Bawaannya gelisah. Ya Allah, alhamdulillah saya sekarang diberi hidayah bisa i'tikaf jamaah di Masjid Istiqlal. Apakah nanti akhir hayat saya husnul khotimah atau naudzubillah su'ul khotimah? Kan kita nggak tahu. Rabbana la tuzigh qulubana. Kan kita bisa sering mengucapkan itu sehingga hidayah yang kita dapat terus ya Allah. Jangan sampai hidayah ini kau hilangkan. Kalau saya sudah menjadi orang baik, orang soleh, sholat berjamaah tepat waktu, mudahkanlah ya Allah biar supaya istiqomah hingga akhir hayat saya. Nah, Syekh Taus di sini mengatakan bahwasanya rasa takut kepada neraka jahanam akan menghilangkan keinginan tidurnya orang-orang ahli ibadah. Jadi enaknya tidur di kasur yang empuk itu kalau dibandingin neraka jahanam nggak bakalan bisa tidur. Makanya mau tidur miring ke kanan, miring ke kiri, mau tengurap, telentang, itu nggak bisa tidur. Kalau mikirin neraka jahanam. Maka apa? Ya udah, ambil wudu, sholat taubat, wirid, istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Sayyidul istighfar. Tapi ini adalah sebaik-baik istighfar kan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ulama-ulama bagaimana mereka mewajibkan dirinya untuk bangun di tengah malam melaksanakan ibadah, baik itu sholat sunnahnya, baik itu tadarusnya, zikirnya, salawatnya. Muhasabahnya. Mereka mewajibkan, mereka memaksa dirinya untuk bisa bangun di sepertiga malam, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Terkadang kalau belum jam 11, belum jam 12 itu rasanya masih siang.
Lihat jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9.